Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Lausa harap adik-adik sehat-sehat ya di rumah. Nah, hari ini kita mau kembali memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap atau belum? Kalau udah siap, yuk kita dengan semangat kita mau menaikkan pujian Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi, dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa, ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Amin. Adik-adik harus selalu ingat ya kalau adik-adik spesial di mata Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum melanjutkan, mari kita berdoa. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan untuk kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan sehingga kami boleh beribadah lagi kepadamu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang siapkan hati kami untuk memuji Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Yuk kita sama-sama dengan semangat kita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau naikkan lagu ini, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang.
di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Sekali lagi, aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Ingat ya adik-adik, untuk selalu bisa menjadi terang dimanapun adik-adik berada. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Di samping sini ada QR Code yang adik-adik bisa minta tolong orang tua adik-adik untuk mentransferkan uang persembahannya. Jangan lupa menambahkan angka 6 di belakangnya ya. Nah, sambil memberikan persembahan, mari kita naikkan lagu ini, Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Amin. Adik-adik, saatnya kita untuk berdoa persembahan. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk sekali lagi memberikan persembahan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, persembahan yang sudah kami berikan bisa dipakai untuk perluas dan untuk melayani-Mu melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya adik-adik untuk kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik sambil kita mempersiapkan hati kita mau naikkan lagu ini, I Want to Know You Lord. Buat adik-adik yang belum tahu lagunya, bisa kita belajar sama-sama ya. To know you, Lord, you are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you've sacrificed. I won't forget you, Lord. Love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life
is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Sekali lagi, I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You die for me, you've sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. Grow up loving you. Amin. Sekarang waktunya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Lase percaya kalian dalam keadaan baik. Nah, sebelum dengar cerita hari ini kita mau berdoa. Tangannya mana? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi yang indah yang Kau berikan untuk kami. Tuhan, saat ini kami mau belajar tentang firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami boleh mengerti, melakukan, dan taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu kami telah berdoa. Amin. Nah, Lase membawa seorang teman kecil. Dia adalah anak laki-laki berumur 5 tahun. Dia bernama Abe. Abe mempunyai seorang kakak berumur 10 tahun bernama Aman. Pada suatu hari, Aman dan teman-temannya sedang bermain sepak bola di lapangan. Abe ingin sekali ikut bermain. Dia menunggu dengan sabar sampai Aman beristirahat. Nah, pada waktu Aman beristirahat, Abe menghampiri Aman dan berkata, "Kakak, aku ingin sekali bermain bersama kalian. Izinkan aku bergabung bersama kalian." Tetapi kalian tahu apa yang dikatakan Aman? "Tidak boleh. Kamu masih kecil. Tidak boleh ikut. Kamu duduk saja di pinggir lapangan sampai kakak selesai bermain." Wah, Abe sedih sekali. Nah, di sini siapa di antara kalian yang pernah merasakan seperti Abe? Atau jangan-jangan ada yang seperti Aman? Nah, jangan gitu ya, kakak, koko, cece, abang. Nah, adik kalian akan sangat sedih sekali. Lase jadi ingat seorang tokoh Alkitab bernama Timotius. Nah, Timotius ini merupakan teman sepelayanan Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah rasul yang menceritakan tentang Tuhan Yesus dari satu kota ke kota lain. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat berkuasa, tetapi Dia mengasihi kita semua sehingga Dia rela turun ke bumi, disalibkan, mati, tetapi Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Untuk apa? Untuk kita semua. Nah, kita orang-orang yang berdosa tidak ikut dihukum. Dulu Rasul Paulus adalah seorang yang jahat. Dia banyak menangkap umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada yang ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh. Wah, takut sekali. Tetapi Tuhan mengubahkan Rasul Paulus yang tadinya jahat menjadi seorang yang baik dan mengasihi dan melayani Tuhan. Nah, Timotius ini tinggal bersama seorang ibu dan seorang nenek. Ibunya bernama Eunike dan neneknya bernama Lois. Wah, pada waktu kecil Timotius ini banyak melihat bahwa ibu dan neneknya sangat mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, dari kecil dia belajar mengasihi Tuhan. Mungkin di antara kalian, "Lause, aku mau seperti Timotius." Bagaimana caranya, Lause?
Nah, satu, kita dapat menjadi teladan. Apa itu teladan? Teladan adalah contoh yang baik dalam perkataan, tingkah laku kita sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, misalnya kita datang ke gereja ataupun yang beribadah di rumah saat ini tidak pakai baju tidur, tidak juga sambil makan ataupun sambil tidur-tiduran. Nah, tapi kalian datang dengan rapi. Kedua, tidak berbohong, tidak memukul teman, belajar memaafkan, saling mengasihi. Nah, kedua, berdoa, belajar firman Tuhan dan melayani Tuhan. Contohnya apa? Contohnya pada waktu kita di gereja, kita bisa bernyanyi memuji Tuhan, ikut dalam paduan suara, ataupun membantu Lose membawa kantong persembahan. Ketiga, memberitakan tentang firman Tuhan kepada orang lain dan berdoa untuk teman yang sakit. Nah, karena Tuhan sudah begitu baik untuk kita, maka kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kita mau ayat hafalan. Siapa yang sudah hafal ayat hafalan minggu lalu? Wah, banyak ya. Nah, kita mau ayat hafalan dari Mazmur 56 ayat 4. Sekali lagi ya. Mazmur 56 ayat 4. Apa bunyinya? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nah, ada seorang anak sekolah minggu, dia mau melayani Tuhan. Dia mau membantu Lose untuk ayat hafalan. Kita panggil ya, Snow. Ayo, maju yuk, Snow. Hai Snow. Hai Lause. Oh iya, Snow, kita mau ayat hafalan. Snow sudah hafal ayat hafalan minggu lalu? Ayo, 1, 2, 3. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Pinter. Ya, waktu kita takut, kita harus percaya kepada Tuhan, karena Tuhan ada dimanapun. Ayo, kita mau semua lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Lose ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh belajar seperti Timotius. Walaupun kami masih kecil, tapi kami mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah semua. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk membuat kreativitas. Kreativitas minggu ini kita mau buat pembatas Alkitab. Nah, adik-adik ingat kan ayat hafalan hari ini apa? Nah, kita mau buat pembatas Alkitab yang berisi ayat hafalan hari ini. Caranya mudah banget loh. Nah, bahan-bahan yang adik-adik butuhin itu adalah karton, kertas berwarna, terserah adik-adik mau pakai origami atau manila atau karton-karton lain yang adik-adik punya di rumah. Nah, sekarang langsung tunjukin ya caranya. Pertama, dari karton yang tebal ini, adik-adik potong menjadi ukuran 6 x 15 cm. Adik-adik bisa membuat garis pembantu menggunakan penggaris, lalu adik-adik gunting kartonnya. Setelah adik-adik gunting, adik-adik pilih kertas berwarna lain yang lebih terang warnanya. Lalu adik-adik gunting dengan ukuran 5 x 14 cm. Adik-adik juga bisa menggunakan penggaris supaya lebih rapi ya. Lalu adik-adik gunting deh. Setelah itu, adik-adik tempel karton yang lebih kecil ke karton yang lebih besar. Pastikan
posisinya sejajar ya supaya rapi. Adik-adik bisa menggunakan double tape atau lem yang ada di rumah. Kemudian, untuk tulisan-tulisannya, adik-adik bisa menggunakan karton dengan warna lain yang adik-adik punya. Bebas mau warna apa aja yang ada di rumah dan yang adik-adik suka warnanya. Lalu adik-adik tulis deh. Adik-adik bisa menuliskan dulu semua kata-katanya di masing-masing kertas warnanya, baru kemudian nanti adik-adik tempel dan gunting. Warna spidol atau bolpennya juga terbebas ya, yang adik-adik suka aja warnanya. Jangan lupa untuk menulis ayatnya juga ya, ayatnya di Mazmur 56 ayat 4. Nah, setelah semua kata-katanya tertulis, adik-adik bisa gunting. Sudah digunting, lalu adik-adik susun deh kata-katanya sesuai dengan ayat hafalan hari ini. Nah, kalau posisinya sudah pas menurut adik-adik, baru deh adik-adik boleh tempel. Adik-adik juga boleh menambahkan dekorasi ya, kalau misalnya adik-adik punya dekorasi di rumah seperti manik-manik atau stiker atau yang lainnya. Nah, sekarang sudah jadi deh. Nah, ada alternatif lain dengan model pembatasnya kalau misalnya adik-adik kesulitan membuat seperti ini. Adik-adik juga bisa menggunakan kertas gambar dengan ukuran kertas yang sama, 6 cm x 15 cm. Lalu adik-adik tulis dengan kata I trust in you Lord. Lalu adik-adik bisa dekorasi sesuka adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa mewarnai dari tulisan dan gambar yang sudah adik-adik bikin. Seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu adik-adik untuk kreativitas hari ini. Selamat berkreasi ya. Jangan lupa foto hasil kreativitas adik-adik dan paling lambat dikumpul jam 5 sore ya. Terima kasih.